Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Mariatul Kibtia. Saya mahasiswi dari Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang risiko keuangan perusahaan. Oke, baik, mari kita simak bersama-sama. Apa itu risiko keuangan? Risiko keuangan adalah fluktuasi target keuangan atau ukuran moneter perusahaan karena gejolak berbagai variabel makro. Menurut Brigham dan Houston yang dikutip oleh Dramawan tahun 2015 menjelaskan bahwa risiko keuangan adalah suatu tambahan risiko bagi pemegang saham biasa yang diakibatkan oleh penggunaan leverage keuangan. Leverage keuangan mengacu pada penggunaan sekuritas yang memberikan penghasilan tetap, yaitu hutang dan saham preference. Risiko yang dihadapi perusahaan dalam aspek keuangan antara lain biaya produksi yang berlebihan. Biaya produksi yang tinggi akan berdampak pada harga jual produk yang tinggi pula, sehingga produk akan sulit bersaing di pasar. Yang kedua, biaya overhead yang tinggi. Perusahaan berskala besar biasanya biaya per unit produk yang dihasilkan lebih rendah dari perusahaan yang lebih kecil karena pangsa pasar yang dimiliki lebih besar. Perusahaan yang berkembang pesat pun membutuhkan biaya-biaya tambahan seperti pegawai, aset, dan lain-lain untuk membantu mendapatkan pasar yang lebih besar pula. Selanjutnya yang ketiga yaitu hutang. Salah satu penyebab terjadinya krisis berkepanjangan di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 adalah hutang swasta kepada kreditur asing yang pada saat jatuh tempo ternyata tidak terbayar. Selain hutang swasta tersebut, ada lagi kelompok hutang yang juga mengakibatkan krisis menjadi terus berkepanjangan, yaitu hutang pemerintah kepada pihak asing. Dengan kedua masalah yang dihadapi tersebut, maka perusahaan perlu mengendalikan hutang-hutang mereka agar terhindar dari kebangkrutan. Selanjutnya, pinjaman yang berlebihan. Peminjaman yang berlebihan dapat disebabkan oleh 3 faktor utama antara lain. Pertama, ketergesaan manajemen seperti investasi yang berlebihan pada pabrik baru, diversifikasi produk yang lemah, investasi pada saat yang tidak tepat. Yang kedua, ketidakaktifan manajemen seperti kegagalan dalam merespon periode jatuhnya penjualan. Kedua, kegagalan mencegah jatuhnya penjualan pada lokasi pasar yang ditentukan. Harga pasar terlalu tinggi dan harga di bawah harga pokok produksi. Yang ketiga, kenaikan nilai bunga. Nilai hutang yang harus dibayarkan ternyata lebih tinggi. Yang kedua, kebutuhan akan modal kerja yang juga lebih besar. Selanjutnya, alasan mengenai risiko keuangan. Pertama, mengendalikan risiko keuangan dapat meningkatkan nilai perusahaan karena investor-investor menyukai manajer keuangan yang mampu mengidentifikasi dan mengelola risiko pasar. Kedua, stabilitas aliran kas bisa meminimalkan kejutan laba sehingga ekspektasi arus kas naik. Stabilitas laba mengurangi risiko gagal bayar dan kebangkrutan. Kemudian yang ketiga alasannya yaitu manajemen exposure yang aktif membuat perusahaan bisa konsentrasi pada risiko bisnis utama. Misal, perusahaan manufaktur dapat terlindung dari risiko suku bunga dan mata uang dengan berkonsentrasi pada produk dan pemasaran. Yang keempat yaitu pemberi pinjaman atau kreditur, karyawan dan pelanggan juga bisa memperoleh manfaat dari manajemen exposure. Kemudian selanjutnya kesimpulan dan langkah strategi perusahaan dalam mitigasi risiko keuangan. Mengenali dan berada di depan risiko memberikan perusahaan peluang lebih baik dalam memitigasi dampak keuangan. Ada 4 taktik utama untuk menghadapi risiko keuangan. Pertama, menghindari, mengurangi, mentransfer, dan menerima. Berikut adalah ringkasan yang lebih singkat dengan taktik-taktik ini ditambah dengan 15 strategi efektif. Pahami 4 taktik. Pertama, menghindari, yaitu ubah jalur Anda, jalur
perusahaan Anda untuk menghindari risiko. Kedua, mengurangi, yaitu lanjutkan maju tetapi gunakan strategi untuk mengurangi dampaknya. Ketiga, mentransfer, bagikan atau pindahkan risiko ke pihak ketiga seperti perusahaan asuransi atau mitra. Keempat, menerima, akui risiko dan konsekuensi potensialnya, memilih untuk tidak aktif memitigasinya. Dapatkan asuransi ini mentransfer sebagian risiko keuangan Anda, keuangan perusahaan Anda. Namun, meskipun asuransi dapat mengimbangi kerugian, itu tidak menghilangkan risiko atau gangguan. Tingkatkan efisiensi operasional, melancarkan operasi dapat menghasilkan aliran kas untuk melawan dampak risiko keuangan. Selanjutnya, bentuk cadangan darurat, baik itu dana tunai atau garis kredit, memiliki cadangan yang dapat diakses dan dapat melindungi dari tantangan keuangan yang tak terduga. Selanjutnya, utamakan jaminan kualitas. Sistem QA yang kuat membantu mencegah masalah keuangan terkait produk dengan menjamin kualitas yang konsisten. Kemudian diversifikasi, sebarkan risiko perusahaan Anda baik melalui berbagai investasi, lini produk atau sumber klien untuk memastikan bahwa satu kerugian tidak menjatuhkan seluruh operasi. Pantau piutang usaha menggunakan alat seperti laporan penuaan piutang dapat memastikan penagih tepat waktu dan meminimalkan potensi kerugian dari hutang yang tak tertagih. Klarifikasi perjanjian, pastikan semua perjanjian bisnis jelas dan terdokumentasi untuk mengurangi kesalahpahaman yang dapat menyebabkan kerugian keuangan. Batas hutang yang tidak perlu. Kelola risiko leverage dengan menjaga saldo pinjaman lebih rendah, mengurangi biaya peminjaman yang berlebihan. Selanjutnya, pertahankan catatan yang komprehensif. Pencatatan yang baik sangat penting untuk mencegah risiko kepatuhan dan memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang terinformasi. Kembangkan rencana manajemen kas, antisipasi dan siapkan tantangan arus kas dengan melacak dan merencanakan arus masuk dan keluar. Selanjutnya, investasi dalam pengembangan bakat. Karyawan yang terlatih dengan baik meminimalkan kesalahan operasional dan dapat mendorong produktivitas dan inovasi, mengurangi berbagai risiko keuangan. Pertimbangan outsourcing strategi dapat menghasilkan penghematan biaya dan keahlian, meskipun penting untuk menimbang risiko potensialnya. Selanjutnya, percayai keputusan berbasis data. Manfaatkan metrik untuk membimbing keputusan, memastikan pilihan didasarkan pada bukti yang nyata daripada impuls. Selanjutnya, adopsi teknologi keuangan. Alat teknologi modern dapat mengidentifikasi risiko potensial dan memperlancar operasi, mengurangi peluang kesalahan manusia. Implementasi pemisahan tugas. Untuk meminimalkan risiko penipuan atau kesalahan, pastikan tanggung jawab dibagi sehingga tidak ada individu tunggal yang memiliki kontrol penuh atas transaksi keuangan apapun. Dengan mengintegrasikan strategi-strategi ini, bisnis dapat memperkuat diri mereka melawan lubang keuangan yang tak terduga dan menavigasi medan yang kompleks dari risiko keuangan dengan percaya diri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.